Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dita Salvira Maiswara dari jurusan Manajemen Pendidikan kelas MP 2018B. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan itu melalui salah satu kasus yang akan saya contohkan berikut ini. Pertama-tama, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai proses pengambilan keputusan itu seperti apa, mungkin saya akan menjelaskan secara singkat teoritiknya pengambilan keputusan itu apa sih? Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan dari berbagai alternatif solusi atau permasalahan untuk mencapai suatu hasil. Dapat dikatakan bahwa pengambilan keputusan yaitu mengambil keputusan antara dua atau beberapa pilihan, di mana setiap pilihan yang diambil itu mengandung suatu konsekuensi, sehingga pemilihan suatu keputusan diharapkan benar-benar tepat dan cepat. Lalu, bagaimana sih proses pengambilan keputusan itu sendiri? Untuk dapat mengambil suatu keputusan, kita perlu mengetahui identifikasi suatu permasalahan tersebut. Jadi kita mendefinisikan permasalahan yang kita bahas itu seperti apa gitu. Kemudian kita analisa dengan teknik analisis SWOT. Di mana teknik analisis SWOT ini terdiri atas 4 komponen, di mana yang pertama itu adalah strength, yaitu kekuatan. Yang kedua ada weakness, yaitu kelemahan. Ketiga, opportunities atau peluang. Yang keempat atau terakhir itu threat, yaitu ancaman. Mungkin sebagai contoh di sini saya mengambil salah satu kasus atau permasalahan di bidang pendidikan begitu, yaitu tentang minat peserta didik yang menurun saat pembelajaran jarak jauh. Nah, sebenarnya kalau kita identifikasi permasalahan ini, ada banyak faktor yang mempengaruhi mengapa sih minat peserta didik itu menurun saat pembelajaran jarak jauh. Jika kita lihat penyebab adanya suatu pembelajaran jarak jauh ini sebagai tindakan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, di mana karena situasi pandemi seperti saat ini yang mengharuskan pembelajaran diselenggarakan secara daring, atau kita bisa menyebutkan pembelajaran jarak jauh yang hakikatnya kita tidak bertemu secara langsung, secara konvensional gitu. Nah, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan minat peserta didik menurun saat pembelajaran jarak jauh ini, misalnya peserta didik itu tidak memahami materi apa yang disampaikan oleh guru karena tidak ada interaksi secara langsung, kemudian malas, suntuk, dan sebagainya. Hal ini ditandai oleh tidak adanya partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran, misalnya aktif atau bertanya ketika mereka tidak mengetahui apa isi materi yang telah disampaikan. Kemudian, jika kita menganalisis atau mengkorelasikan dengan teknik analisis SWOT yang telah dibahas sebelumnya, untuk tahapan yang pertama dari teknik analisis SWOT itu sendiri, yaitu pertama adalah strength. Jika kita korelasikan dengan masalah minat peserta didik menurun saat pembelajaran jarak jauh, yang pertama adalah ruang belajar peserta didik lebih fleksibel. Nah,
Di sini, pembelajaran jarak jauh itu memberikan kelebihan bagi peserta didik untuk belajar dimanapun dan kapanpun, senyaman mereka dengan gaya belajar mereka, sehingga dapat memberikan kemudahan untuk peserta didik belajar dengan santai. Kedua adalah peserta didik dapat belajar secara mandiri dan eksploratif. Jadi tidak seperti pembelajaran konvensional di sekolah yang dapat menghabiskan waktu belajar sampai setengah hari. Kalau pembelajaran jarak jauh, kita bisa melihat peserta didik dapat diberikan kesempatan untuk leluasa mengembangkan sumber belajar mereka dari berbagai sumber referensi, baik itu dari internet maupun sebagainya. Kemudian mereka juga bisa mengeksploratif terkait dengan lingkungan sekitar agar mereka bisa berkembang dan juga mendukung daya kreativitas mereka selama mereka di rumah. Yang ketiga adalah membantu pemerintah memotong rantai persebaran virus corona. Sudah jelas, dengan adanya sistem pembelajaran jarak jauh ini mendukung upaya pemerintah di mana kebijakan untuk social distancing, tidak ada kontak sosial maupun kerumunan, ini dapat membatasi persebaran virus corona. Yang keempat adalah belajar memanfaatkan teknologi di bidang pendidikan. Jadi baik guru dan peserta didik dapat memanfaatkan teknologi di bidang pendidikan yang mana memanfaatkan iptek untuk mengembangkan platform atau aplikasi-aplikasi pembelajaran sebagai media pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran yang disampaikan guru maupun pemberian tugas yang akan disampaikan kepada peserta didik. Kemudian poin yang kedua adalah weakness. Weakness sendiri ini adalah kelemahan. Kelemahan dari pembelajaran jarak jauh. Yang pertama adalah pembelajaran terkesan monoton. Apabila guru tidak bisa memanajemen kelas online dengan baik dan mengembangkan metode pembelajaran yang variatif, akan menimbulkan pembelajaran yang terkesan monoton dan membosankan bagi peserta didik, sehingga kurang meningkatkan minat pada pembelajaran. Yang kedua adalah pemberian penugasan yang banyak. Sebagian besar guru memberikan jumlah penugasan atau PR yang banyak sehingga membuat peserta didik ini malas mengerjakan atau terkesan prokrastinasi akademik karena tidak memahami isi materi yang diberikan dan tidak bersemangat karena jumlahnya atau kapasitas tugas yang diterima. Yang ketiga adalah kurangnya kesiapan dan motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita mengikuti proses pembelajaran, kesiapan maupun peserta didik dalam menerima proses pembelajaran ini harus benar-benar siap apakah mereka mau untuk menerima pembelajaran secara daring maupun pembelajaran jarak jauh. Kemudian guru juga bisa meningkatkan motivasi peserta didik sebelum pembelajaran jarak jauh yang diterapkan ini kebanyakan memberikan tugas dibandingkan dengan menjelaskan materi seperti yang ada pada pembelajaran konvensional, di mana guru dapat menjelaskan secara langsung dan berinteraksi secara langsung sehingga dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik. Guru juga dapat bertanya apakah dan membimbing peserta didik apakah mereka memahami materi yang telah dijelaskan oleh guru. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini, guru sukar dalam menjelaskan secara online karena guru hanya melihat apa yang ada dalam pembelajaran online tersebut atau pembelajaran jarak jauh tersebut tanpa
melihat secara real keadaan peserta didik. Yang terakhir adalah tidak terbiasa pembelajaran jarak jauh. Adanya suatu kondisi yang mengharuskan menggunakan pembelajaran jarak jauh ini, seperti pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau membuat lembaga pendidikan secara general beralih ke pembelajaran jarak jauh atau sistem pembelajaran secara daring. Sehingga bagi lembaga sekolah yang belum banyak mengembangkan pembelajaran jarak jauh atau platform-platform yang digunakan media pembelajaran yang digunakan untuk mendukung fasilitas pembelajaran jarak jauh ini kurang, sehingga terkesan keteteran untuk mengolah kelas online dan terkesan mendadak mempelajari sistem pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian ketiga adalah opportunities atau peluang. Yang pertama, dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini dapat meningkatkan kemampuan dalam menguasai berbagai platform pendidikan. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini, baik guru maupun peserta didik dapat belajar untuk mengenal platform-platform pendidikan atau aplikasi pendidikan yang digunakan sebagai media pembelajaran dan tetap dengan menggunakan iptek. Yang kedua adalah memperoleh subsidi kuota belajar dari pemerintah. Jadi rupanya komitmen dari pemerintah atau itikat baik dari pemerintah untuk mendukung kualitas pendidikan di Indonesia ini juga mulai ada dengan mempermudah peserta didik maupun guru untuk diberikan subsidi kuota belajar, yang mana dapat digunakan untuk mengakses media pembelajaran atau aplikasi-aplikasi yang memang membutuhkan sinyal internet. Yang ketiga adalah orang tua dapat melihat perkembangan peserta didik secara langsung. Karena biasanya peserta didik di sekolah adalah guru yang dapat mengembangkan potensi maupun keterampilan peserta didik. Sekarang dengan adanya pandemi maupun pembelajaran jarak jauh ini, pengawasan orang tua menjadi lebih dominan kepada peserta didik, kepada perkembangan peserta didik, dan dapat mengetahui seberapa jauh kompetensi yang telah dapat adalah guru dapat belajar mengembangkan metode pembelajaran variatif. Nah, dengan ini, dengan adanya evaluasi dari pembelajaran sebelumnya, melihat dari atau hasil evaluasi belajar, dapat diketahui bahwa minat peserta didik menurun itu disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga guru ini dapat belajar untuk meningkatkan keprofesionalitas mereka dalam bekerja dengan mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan media pembelajaran apa saja sih yang bisa menarik peserta didik. Yang terakhir adalah peserta didik dapat mengatur waktu dan aktivitas lainnya. Jadi dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini dapat membantu peserta didik untuk mengatur jadwal mereka untuk belajar dan jadwal mereka untuk mengerjakan aktivitas lainnya, dalam artian dapat membantu orang tua atau sebagainya, karena jika kita lihat di sekolah itu pembelajaran peserta didik hampir sampai seharian. Nah, kalau kita melihat pembelajaran peserta didik di rumah ini, terdapat beberapa waktu-waktu khusus atau spesifik yang digunakan untuk
peserta didik dalam belajar, kemudian eksploratif, dan sisa waktu lainnya yang digunakan untuk aktivitas mengerjakan aktivitas lainnya. Kemudian threat. Threat ini berarti ancaman. Apabila peluang maupun kekuatan PJJ ini tidak dimanfaatkan dengan baik, maka muncul empat ancaman yang akan terjadi. Seperti yang pertama adalah ketinggalan mutu pendidikan. Ketertinggalan mutu pendidikan apabila tidak belajar dengan kemajuan sistem pendidikan, negara lain yang telah terbiasa memanfaatkan pembelajaran online dengan penggunaan aplikasi-aplikasi tertentu, maka diharapkan harus up to date terhadap perkembangan, apalagi terkait dengan teknologi pendidikan, dimana agar SDM yang dihasilkan ini dapat unggul dan kompetitif, siap dan dapat disiapkan untuk membangun bangsa yang lebih baik, sehingga suatu negara ini dapat menerapkan sistem pendidikan dengan melihat keberhasilan sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh negara lain. Yang kedua adalah kebiasaan menunda-nunda pekerjaan atau malas. Nah, karena faktor banyaknya atau kapasitas penugasannya yang diberikan kepada peserta didik itu banyak juga, sehingga menyebabkan peserta didik ini malas untuk mengerjakan. Dan lama-kelamaan jika itu dibiarkan, kebiasaan menunda-nunda pekerjaan atau menjadi prokrastinasi akademik bagi peserta didik, di mana ini akan mempengaruhi mutu pendidikan di Indonesia. Yang ketiga adalah faktor ekonomi dan dinamika perubahan di masyarakat. Kalau kita tahu bahwa faktor ekonomi keluarga dapat mempengaruhi proses pembelajaran, seperti misalnya ketidakmampuan dalam memberi paket data internet untuk keperluan pembelajaran jarak jauh atau kelas online karena harus memenuhi beban ekonomi keluarga lainnya. Dan ketidakpastian perubahan di masa depan dalam kehidupan bermasyarakat ini juga dapat berdampak pada kesiapan melaksanakan proses pembelajaran selanjutnya. Yang terakhir adalah kesulitan akses sinyal internet dalam proses pembelajaran. Jika kita menyadari bahwa keadaan topografi atau geografis Indonesia ini berbeda-beda setiap wilayahnya, sehingga untuk menerapkan kesermerataan akses atau fasilitas internet ini kurang bisa memadai, sehingga dapat menyebabkan untuk beberapa daerah tertentu ini susah untuk akses sinyal yang dapat menghambat proses pembelajaran. Nah, setelah kita mengetahui analisis SWOT dari langkah-langkah di atas, kita dapat menguraikan berbagai alternatif solusi sebagai berikut. Yang pertama adalah memperbaiki komponen SDM, sarana dan prasarana pembelajaran. SDM ini dapat meliputi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, maupun yang lainnya. Jadi, kita sebut saja guru untuk memperbaiki fasilitas, maksud saya mutu pembelajaran yang lebih baik. Alangkah lebih baiknya jika guru untuk terus kontinu memperbaiki keprofesionalitasnya dalam bekerja, dalam mengajar, dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Seperti bagaimana meningkatkan motivasi maupun minat peserta didik,
saat pembelajaran online, kemudian bagaimana caranya mengolah kelas itu agar suasana kondusif maksud saya, atau terlihat alive gitu. Kemudian sarana dan prasarana pembelajaran seperti dipenuhi media pembelajaran yang akan media pembelajaran maupun fasilitas yang akan digunakan pada saat pembelajaran jarak jauh. Yang kedua adalah penilaian evaluasi belajar dan perbaikan pembelajaran. Jadi, setiap melakukan aktivitas pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk melakukan refleksi atau penilaian evaluasi belajar untuk mengetahui seberapa paham peserta didik terhadap tujuan atau ketercapaian materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian dari hasil refleksi tersebut akan dijadikan bahan perbaikan pembelajaran di selanjutnya. Yang ketiga adalah bantuan pemerintah secara merata, yaitu bantuan paket data internet dan fasilitas di desa guna membantu proses pembelajaran jarak jauh. Nah, maksud saya di sini adalah mungkin karena keadaan topografis Indonesia yang berbeda-beda, memang untuk menyelenggarakan proses pendidikan secara merata ini agak sulit, sehingga mungkin dari pemerintah dapat menyerapkan program-program yang dapat membangun desa tersebut maupun memberikan fasilitas yang memudahkan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah sistem pendidikan yang jelas, terstruktur, dan tak lupa untuk memanfaatkan iptek. Jadi, baik pemerintah maupun lapisan masyarakat yang mendukung, yang peduli akan pendidikan, ini harus sama-sama membahu membantu untuk menyukseskan sistem pendidikan dengan menerapkan sistem pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, itu dapat dimanfaatkan dengan baik, secara jelas, terstruktur, maksudnya terorganisir dengan baik sistem pendidikannya, dan tak lupa juga untuk tetap up to date terhadap perkembangan apabila terdapat perubahan-perubahan dinamika masyarakat, termasuk yang dapat mempengaruhi di bidang pendidikan. Yang kelima adalah kerjasama antara sekolah maupun orang tua dalam mengawasi perkembangan peserta didik. Jadi dengan adanya kerjasama antara sekolah dan orang tua, dalam artian di sini adalah untuk menjaga komunikasi, di mana orang tua pada saat seperti ini adalah menjadi guru bagi peserta didik, bagi anaknya yang di rumah, di mana untuk dapat membimbing peserta didik untuk belajar dengan mudah, maka orang tua ini harus berkomunikasi dengan sekolah, tetap menjaga komunikasi tetap kepada sekolah untuk menyampaikan bagaimana sih teknis dari mengajar peserta didik. Dari berbagai alternatif solusi yang telah dipaparkan ini, hasil keputusan maupun kesimpulannya, maka dipilih salah satu alternatif. Salah satu alternatif ini adalah peningkatan sumber daya yang meliputi SDM, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana penunjang pembelajaran jarak jauh. Di mana sumber daya manusia itu adalah guru, tenaga pendidik, dan sebagainya. Saya ambil contoh saja pendidik, karena pendidik merupakan aktor yang berperan secara langsung untuk menyukseskan
proses pembelajaran dan menyentuh peserta didik secara langsung dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga guru ini harus tetap memperbarui atau meningkatkan keterampilannya dalam mengajar yang sesuai dengan mengikuti pelatihan-pelatihan seperti diklat untuk mengembangkan seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya gitu. Kemudian fasilitas sarana dan prasarana penunjang pembelajaran jarak jauh ini juga perlu ditingkatkan sebagaimana untuk menyesuaikan proses pendidikan maupun tujuan pendidikan yang telah disampaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Mungkin sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Saya Dita Safira, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.